Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali di channel YouTube kami Elkana Ministry. Selamat datang saudara-saudaraku, di mana hari ini kita akan masuk di dalam program membaca Alkitab setiap hari. Sebuah program di mana semua dari kita diundang untuk bergabung membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Dan program ini berlangsung setiap hari, di mana kita akan membaca satu hari satu pasal. Sangat mudah dan sangat menyenangkan saudara. Bukan cuma mudah dan menyenangkan, tetapi ketika kita baca firman Tuhan, kita semakin bertumbuh setiap hari dalam iman kita. Dan mujizat demi mujizat kita alami bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita membuka Alkitab kita siang hari ini, kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. 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 Haleluya. Biarlah kekudusan Tuhan menutup bungkus kami semua yang datang rindu untuk baca Alkitab siang ini Tuhan. Menyuci kuduskan setiap kami dengan darah-Mu. Kami dikuduskan, kami dibenarkan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari dan kesempatan ini Tuhan.
Kami akan pakai hari yang Kau berikan dan kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk kami belajar firman Tuhan, membaca Alkitab. Kami minta biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan kami belas kasihan, membuka setiap pemikiran kami. Ketika kami baca firman, kami bertemu dengan nasihat Tuhan buat setiap kami pribadi. Tuhan berbicara bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, melalui firman Tuhan yang kami baca. Karena firman Tuhan itu dahsyat Tuhan. Dia luar biasa Tuhan. Yang tidak bisa kami pikirkan dengan pikiran kami sebagai manusia yang lemah dan berdosa. Itu akan Engkau bukakan. Karena Roh Kudus akan menolong dan membantu kami dalam setiap kelemahan kami. Kami begitu antusias untuk baca firman siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari yang sudah siap untuk membaca Alkitab, kita siapkan Alkitab kita, saudara. Hari yang indah ini kita memasuki kitab Keluaran pasalnya yang ke-8. Kita akan baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-32. Dan dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-8 ini kita akan bertemu dengan 3 perikop, yaitu tulah kedua katak, tulah ketiga nyamuk, dan tulah keempat lalat pikat. Mari kita siap untuk baca bersama-sama saudara dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, tulah kedua katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak ini daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silahkan tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Elohim kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan orang-oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Perikop selanjutnya adalah tulah ketiga nyamuk.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Elohim. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Perikop selanjutnya, tulah keempat, lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Elohimmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Elohim kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Elohim kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban pada Tuhan Elohimmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah menyelesaikan membaca bersama dari kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang ke-32. Saudara, Tuhan yang disembah, Tuhan yang memerintahkan Musa dan Harun adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari-hari ini. Kabar sukacita yang luar biasa bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, saudara. Tidak ada keraguan sedikit pun, kekhawatiran sedikit pun. Karena Tuhan kita adalah pembela. Dan Tuhan mengatakan bahwa kita semua adalah umat pemenang dari Tuhan. Saudara, terima kasih banyak sudah bisa membaca Alkitab bersama hari ini.
Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk sudah subscribe di channel YouTube Elkana Ministry. Saudara sudah share video-video, saudara sudah komen dan sudah like. Biarlah Tuhan senantiasa dipuji dan disembah dalam kehidupan kita setiap hari. Kami berdoa saudara, saudara yang setia kepada Tuhan, saudara yang mendengarkan tayangan ini, saudara bukan orang yang biasa, tetapi saudara adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang memerintahkan Musa dan Harun, memberikan tulah, memberikan teguran untuk bangsa Mesir. Tuhan yang dengan tangan gagah perkasa menjaga bangsa Israel. Tuhan itu pun yang sama yang menjaga kita. Maka hari ini biarlah kita bersuka cita, biarlah kita memberikan kemuliaan, puji-pujian kita hanya kepada Tuhan. Setiap masalah kita saudara, Tuhan pasti bukakan jalan. Saya berdoa apapun yang saudara doakan, Tuhan jawab dan Tuhan menjadikan saudara orang-orang lebih daripada pemenang di dalam setiap masalah saudara. Sehingga saudara bukan cuma dikasihi melalui setiap pergumulan, tetapi saudara menjadi berkat pada banyak sekali orang, sehingga melalui hidup saudara nama Tuhan dimuliakan. Jangan bersedih, berdiri kokoh di dalam Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan, karena hari ini janji Tuhan terjadi bagi hidup saya dan bagi hidup saudara. Haleluya. Kami dari Elkana Ministry mengingatkan besok hari kita akan bertemu saudara. Siapkan waktu untuk kita bersama buka Alkitab, membaca firman Tuhan yang memberkati kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.